Kejagung periksa 147 saksi terkait kasus korupsi Pertamina. Richard Lee isyaratkan Ruben Onsu sudah memeluk agama Islam. Soalnya kan mantannya juga sudah. Aduh, Begitu aja. Aksi meresahkan ormas minta jatah THR Lebaran ke pelaku usaha. Makan berak di sini nggak ngargain gue, lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang Cikiwul. Timnas Jepang lolos Piala Dunia 2026. Bagaimana dengan Indonesia? Fahim Ludfala, that's not a remotely complicated. 59 titik ladang ganja ditemukan di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Hai Okezoners, malam ini Okezon akan mengulas 5 berita terhangat sepanjang Jumat 21 Maret 2025. Kejagung periksa 147 saksi terkait kasus korupsi Pertamina. Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan dari 147 saksi itu, penyidik juga mengambil keterangan dari 9 tersangka yang sudah ditahan. Harli menambahkan, penyidik juga masih mendalami keterangan seluruh direksi PT Pertamina Patraniaga untuk bisa mengungkap kasus korupsi tersebut secara terang benderang. Sementara itu, mantan Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Alfian Nasution, akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus tersebut hari ini, 21 Maret 2025. Selain Alfian, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini juga menjerat 8 pejabat Pertamina lainnya, seperti Rifa Siahaan, Maya Kusmaya, hingga Edward Korn. Richard Lee isyaratkan Ruben Onsu sudah mualaf. Hal tersebut diungkapkan Richard saat membahas perjalanan spiritualnya sebagai mualaf. Richard mengatakan setelah masuk Islam, dia ditodong pertanyaan seputar rencana umroh dan haji. Bernada canda, Richard Lee menyebut Sarwenda juga bisa ikut ke Mekah jika dirinya menjadi mualaf seperti sang mantan suami Ruben Onsu. Namun, candaan itu ditanggapi Sarwenda dengan cukup canggung. Dia mengaku tak tahu menahu dengan keputusan Ruben Onsu memeluk agama Islam setelah mereka bercerai. Kemudian, Richard Lee kembali menyindir Sarwenda hanya pura-pura tak tahu. Hingga kini, Ruben Onsu memang tidak pernah secara terbuka mengungkapkan dirinya sudah menjadi mualaf. Namun, sinyal itu juga sempat diungkap Ivan Gunawan yang mengajaknya umroh bareng. Soalnya kan mantannya juga sudah. aduh, Begitu aja. Aksi meresahkan ormas minta THR Lebaran ke perusahaan. Lu makan berak di sini nggak ngargain gue, lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang Cikiwul. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Bob Azam menilai, boleh saja ormas meminta THR kepada pelaku usaha jelang Lebaran. Namun, Bob berharap tidak ada unsur pemaksaan yang berujung aksi premanisme dalam permintaan tersebut. Pasalnya, aksi pemaksaan dan pemblokiran akan mempengaruhi iklim usaha. Karena itu, Bob Azam meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum-oknum ormas yang meminta THR Lebaran secara paksa kepada para pelaku usaha. Pemberian THR kepada ormas, menurut Bob, seharusnya dapat dilakukan secara sukarela lewat kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan. Timnas Jepang lolos Piala Dunia usai taklukan Bahrain. Fahim Ludfala, that's not a remotely complicated. Tim asuhan Haji Memoriyasu tersebut dinyatakan lolos Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Bahrain 2-0 dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Saitama pada 20 Maret 2025. 2 gol Jepang disumbangkan oleh Daichi Kamada dan Takefusa Kubo. Hasil itu cukup membawa tim Samurai Biru lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 meski masih tersisa 3 laga lagi. Sejauh ini, Jepang mendulang 19 poin dari 7 laga. Unggul 9 angka dari Australia yang ada di posisi kedua. Sementara, posisi ketiga klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ditempati Arab Saudi dengan 9 poin.
Arab Saudi ada di peringkat 3 setelah Al-Dawsari menjebol pertahanan Cina dalam laga yang digelar di King Saudi University Stadium pada 20 Maret 2025. Sementara Indonesia harus puas di posisi 4 dengan 6 poin usai dilibas Australia 1-5. Bangja ini menjadi leader yang sangat luar biasa. 59 titik ladang ganja ditemukan di Bromo. Temuan puluhan ladang ganja itu terungkap lewat pantauan drone yang dilakukan petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Kementerian Kehutanan. Luas ladang tiap titik pun bervariasi. Kementerian Kehutanan membantah puluhan ladang ganja itu sengaja ditanam oleh petugas Taman Nasional. Mereka juga mengungkapkan temuan itu tak terkait dengan penutupan Taman Nasional. Johan Rosihan, anggota Komisi 4 DPR mengatakan, temuan 59 titik ladang ganja itu menunjukkan lemahnya pengawasan di wilayah konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Karena itu, Johan mendesak agar Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan segera mengambil langkah tegas. Apalagi, temuan tersebut berpotensi merusak reputasi Taman Nasional dan meresahkan masyarakat. Nah, 5 berita terhangat tadi bisa Anda baca selengkapnya di okezone.com, lengkap, cepat beritanya. Bye Okezoners!